Kali di pelajaran tentang bagaimana caranya kita mengupload file pada Laravel ya. Untuk mengupload file di dalam Laravel kita hanya membutuhkan 3 langkah saja ya. Yang pertama tentunya kita tentukan kita membuat routes ya di dalam web.php. Minimal kita harus membuat dua routes. Route yang pertama adalah untuk menampilkan halaman upload ya. Yang kedua adalah untuk menerima postingan ya. Jadi halaman upload ini nanti berupa form ya, berupa form seperti ini. Ini kalau kita lihat ya, dengan form yang ditulis di dalam Blade ini ya, kita bisa mengupload file ya. Di sini tipenya adalah multi-part form data dengan metodenya adalah post ya. Ini form ini nanti diarahkan ke dalam route yang namanya upload process ya. Metodenya post. Nah ini ya. Nah untuk itulah kita menyiapkan ada dua, satu untuk menampilkan formnya, yang kedua adalah untuk menerima hasil postingan file. Nah tentunya di dalam route ini karena dia merender atau menjalankan controller ya, maksudnya menjalankan controller ini yang namanya upload controller ini, maka kita juga harus membuat ya controllernya ini. Kita buat dengan perintah seperti biasa ya, menggunakan PHP artisan make controller, nama dari controllernya yaitu upload controller ya. Setelah kita buat, kita edit ya di dalam controller ini isinya kira-kira seperti ini ya. Jadi namespace di sini ya. Yang paling penting kita harus membuat function yang dipanggil di dalam routes web.php. Oh iya, ini ada yang lupa ya, jangan lupa karena kita menggunakan upload controller, tentunya di sini harus di use ya, use app ya. Kemudian http lalu controllers ya, tentunya di situ upload controller ya, seperti ini ya. Jangan lupa ditambahkan ini juga karena kelas ini digunakan oleh routing upload ya dan routing upload proses. Kita kembali ke sini ya. Setelah ini kita buat, kita edit ya di dalam function upload ya yang dipanggil ini. Ini melakukan render ke dalam view ya yang namanya upload ya. Tentunya filenya namanya upload.blade.php ya. Ini ya. Jadi di resources views upload.blade.php. Nah, untuk bagian proses upload, yaitu ini nanti akan melakukan pemrosesan terhadap upload ya, yaitu isinya seperti ini ya. Parameternya ini request ya, lalu kita validasi ya. Jadi filenya kita perlukan, kita isi, harus diisi, keterangan harus juga kita isi ya. Nanti keterangan ini bisa kita gunakan untuk pengembangan berikutnya ya. Namun dalam contoh ini mungkin keterangan hanya untuk tambahan saja ya, supaya kita mengerti ya. Nah, ini di sini setelah kita validasi, lalu kita ambil filenya dengan menggunakan perintah ini ya, request file ininya file ya.
Jadi nama dari yang dikirim ini adalah file. Ya, ini di dalam keterangan. Nah, ini tipenya file, namanya file ya. Nah, lalu ini tadi setelah kita terima di dalam variable file, maka di sini akan terdapat function yang tinggal kita gunakan ya. Tidak seperti kalau kita menggunakan PHP natif ya, PHP murni, kita harus menggunakan variabel %_files ya. Dan nanti kita harus parsing satu-satu. Namun kalau kita menggunakan Laravel enggak, kita hanya cukup request file, maka di sini kita akan mendapatkan semuanya. Lalu isinya apa saja ini ya, variabel file ini. Ini nanti akan berisi ini ya, misalnya get client original name. Ini function ini akan mendapatkan nama file aslinya yang kita upload ya. Lalu extensionnya kita dapatkan dengan cara get client original extension seperti ini ya. Real path-nya kita dapatkan juga dengan menggunakan function get real path. Nah, ini ya. Real path ini nanti akan menunjukkan di mana dia akan disimpan ya. Untuk sementara file yang diupload tadi. Ini ya, file real path. Ini kalau kita lihat. Nah, ini ya. Jadi file itu setelah diupload dia akan disimpan sementara di sini. Ini nanti auto ya, sifatnya auto, atau kita nggak perlu menentukan. Tapi kalau kita ingin mengambil konten dari filenya, misalnya kita akan simpan di dalam blob, itu nanti kita bisa membaca file ini ya. Kita baca nanti kontennya, kita simpan di dalam blob, misalnya seperti itu di dalam database. Namun kita akan mencoba menyimpan di dalam directory saja. Nah, ini setelah kita ambil ini ya, real path, kita bisa mengambil size dari filenya dengan cara get size ini ya, ukuran dari filenya. Nah, ini adalah get MIME type. Kita mengambil tipe MIME-nya dari dari filenya ya yang diupload. Apakah dia application PDF atau image JPEG ya dan sebagainya. Lalu ini saya membuat variabel namanya tujuan upload, saya simpan di dalam directory yang namanya upload. Tentunya ini adalah yang bisa ditulis oleh directory Apache ya. Maksudnya bisa ditulis oleh Apache, directory yang bisa ditulis oleh Apache ya, atau web servernya. Kalau kita menggunakan PHP Artisan, dia bisa menulis di public ya. Asal dengan syarat ketika kita menjalankan PHP Artisan itu, permission dari user yang menjalankan bisa menulis ke directory public uploads ya, itu syaratnya. Lalu setelah itu kita move ya, kita move ke dalam directory ini ya. Jadi file tadi yang kita upload itu kita move dengan nama ini, nama aslinya ya, get client original name. Kita upload ke directory tujuan, yaitu upload, nah, public upload. Di dalam Blades ini juga sama ya, ini kita hanya seperti ini aja. Saya contohnya, karena ini saya menggunakan tambahan ini ya, bootstrap ya, saya kasih gini ya, ini cross originnya saya kasih. Ini sebenarnya nggak usah juga, nggak apa-apa ya, integrity ini kalau mau dihapus ya, ini nggak masalah ya. Asal syaratnya adalah kita mendownload ini dulu ya, ini kita download ya. Jadi kita tidak bergantung dengan bootstrap ya, dengan website dari ini ya. Jadi
Bootstrap min CSS-nya ini kita download dulu. Kita letakkan di dalam public CSS ya. Nah, ini setelah kita simpan ya, tentunya nanti codingnya di sini cukup kita kasih begini saja ya. Ini ya, kalau kita di dalam menggunakan Visual Studio Code ya, ini bisa kita ganti ya, supaya kita tidak bergantung dengan situs lain ya. Ya, seperti ini. Oke, kita kembali ke ini ya, ke sini. Tapi kalau Anda pengen gampangnya ya seperti ini, nggak apa-apa ya. Ini kita masih menggunakan Bootstrap dari mengambil langsung secara cross origin ya, cross origin, maka kode integrity-nya harus dimasukkan. Oke, selanjutnya itu tadi intermezzo mengenai Bootstrap ya, supaya situs kita lebih stabil. Sebaiknya memang ini di-download ya untuk Bootstrap min ini. CSS diletakkan di dalam direktori kita sendiri. Oke, selanjutnya di sini ini adalah untuk menampilkan kesalahan ya. Ini menampilkan pesan ya, ini menampilkan kesalahan ya. Apabila kesalahannya lebih dari 0, maka di sini akan direkursif ya, ditampilkan. Lalu formnya seperti biasa, seperti ini. Actionnya menuju ke upload proses ya, metodenya post ya. Encryption tabnya adalah multipath form data ya. Nah, ini adalah CSRF-nya pasti ya, harus dikasih ini. Kalau enggak nanti dia nggak mau menerima ya. Kemudian ini kita tampilkan ya, ini tampilan menggunakan kelas Bootstrap ya. Ini keterangan ya, keterangan kita masukkan, input tabnya juga file ini kita masukkan ya. Jadi ada dua, satu tipe tabnya file, namanya file ya. Nanti kita baca di sana di controller ya, melalui root. Lalu yang di sini adalah keterangan, ini opsional. Nanti bisa kita proses ya di sana kalau kita menghendaki. Kemudian ini submit seperti biasa. Nah, ini hasilnya kayak gini ya. Jadi upload filenya ini ya, kita upload, kita browse ya, kita isi keterangan, kita upload. Lalu setelah kita upload, kita akan melihat hasil seperti ini ya. Seperti ini. Ini adalah hasil dari script controller yang kita buat ya. Di dalam controller kita kan hanya menampilkan ini ya, file name, extension, real path ya, size, memtype. Ini hasilnya adalah ditampilkan di sini. Jadi yang saya upload ini file JPG bernama Balai Kota JPG, extensionnya JPG. Lalu ini adalah file penyimpanan sementaranya ada di sini. Kemudian tipenya adalah JPG tadi ya. Untuk size-nya itu sekian ya. Lalu tipenya adalah ini, image JPG. Setelah proses ini filenya kan dipindah ya. Ini kan kita lihat dipindah, di move menuju ke ini. Kalau kita lihat ya di dalam controller, kita ketahuan ke tujuan ya, ini ke direktori tujuan.
dengan namanya file aslinya ya. Jadi file aslinya ini tetap digunakan untuk apa? Untuk menyimpan ya. Ini bisa kita rename juga kalau kita menghendaki. Nah, nanti hasilnya ya kita bisa buka di alamat ini ya, uploads Balai Kota. Ini kan directory ya, directory uploads Balai Kota ya. Ini tadi ya keterangan satu-satu ya, get client original name tadi menjelaskan apa itu nama file aslinya ya, yaitu ini Balai Kota yang saya upload. Kemudian original extensionnya JPG ya, real path-nya ini ya, temporary di sini, ini auto. Lalu mem type-nya image JPG. Tujuannya nanti disimpan di dalam directory uploads ya, sesuai dengan yang kita tentukan. Nah, ini hasilnya ini ya, kita bisa upload di dalam directory public uploads balaikota.jpg. Ini kalau kita lihat ya di dalam di sini ya, ini kita bisa melihat di dalam public ya, public tadi di dalam upload ya, ini ada Balai Kota dan sebagainya. Saya mengupload beberapa ya. Oke, ringkasannya saya ulang ya. Jadi ini hanya ini aja, kita menambahkan routing ya, 2 routing ini. Lalu kita jangan lupa menambahkan ini ya, karena kan kita menggunakan kelas. Lalu di dalam controller kita tambahkan seperti ini ya, ini ya, hanya ini aja. Dan kemudian di dalam bleed kita hanya membuat form. Nah, tadi ada intermezzo untuk bootstrap, bisa kita download dan kita simpan di dalam directory CSS supaya lebih stabil ya. Satu hal yang jangan lupa, tipe dari ini ya, ENC type-nya ini ya, ini harus multipath form data ya, jadi nggak bisa selain ini. Kalau nggak di set ini, maka nanti filenya tidak dapat diupload karena kita mengupload multipath ya. Jadi ada beberapa bagian itu kalau secara PHP natif ya, kita mengambil dari post, dari directory files dan sebagainya ya. Maksudnya bukan directory, variabel string post dan string files. Di situ nanti kita harus parsing. Tapi kalau di Laravel kita nggak perlu ya, nggak perlu. Kita cukup seperti ini saja ya, di pemrosesannya cukup seperti ini saja ini. Oke, baik, kita lihat ya. Hasilnya seperti ini. Sebentar. Firefox ya. 172 tadi upload ya, kita enter. Kita cari misalnya picture. Kita akan mengupload Natur 1 ya. Natur 1 JPG ini kita upload ya, tipenya kan ini. Maka kita akan melihat ada satu file baru yang di dalam directory public ya. Publiknya mana? Ini public, lalu upload. Nah, ini ya, ada Natur 1 JPG. Nah, ini bisa diakses dengan menggunakan upload pakai S ya. Jangan bentrok dengan routing ya, kita harus membedakan ya. 1 JPG, enter. Nature pakai E ya. Nah, ini hasilnya adalah kayak gini. Baik, terima kasih atas perhatiannya, selamat mencoba.